Di panggung besar alam liar, semua peran telah dibagi dengan rapi. Ada hewan yang menjadi predator puncak seperti singa atau elang dengan kekuatan dan kecepatan yang menginspirasi kekaguman. Ada herbivora raksasa yang menjadi arsitek lanskap seperti gajah serta badak. Lalu, ada mereka yang menjadi sosok yang seringkali muncul dalam adegan akhir, para penikmat pesta yang tidak diundang, yang dijuluki sebagai pembersih panggung kehidupan bernama burung herring. Bagi sebagian besar manusia, citra burung herring terlanjur terpatri dengan aura yang negatif. Mereka dianggap sebagai pertanda kematian, bayang-bayang kelam yang berputar-putar di atas penderitaan, serta makhluk berpenampilan ganjil dengan leher panjang dan kepala botak yang seolah menggambarkan kebusukan itu sendiri. Padahal, di balik penampilan mereka yang sering disalahpahami, tersimpan sebuah mahakarya yang begitu ekstrim, begitu sempurna disesuaikan dengan tugasnya, sehingga membuat para insinyur biologi paling cerdas sekalipun berdecak kagum karenanya. Salah satu fitur paling ikonik dari kebanyakan spesies burung herring adalah kepala dan leher mereka yang telanjang, nyaris tanpa bulu. Banyak yang mengira mereka memang didesain demikian semata untuk menciptakan aura garang dan menakutkan. Padahal alasan yang sebenarnya adalah tentang kebersihan yang sangat ekstrim. Sebagai burung pembersih, seekor herring harus memasukkan kepalanya jauh ke dalam rongga tubuh bangkai hewan besar untuk mencapai organ dalam serta daging yang paling bergizi. Bangkai ini adalah surga bagi miliaran bakteri, virus, serta mikroorganisme berbahaya. Jika kepala dan leher herring ditutupi bulu tebal seperti elang, maka area tersebut akan menjadi semacam spons raksasa untuk darah, cairan tubuh, serta potongan daging busuk. Bulu yang kotor dan basah ini akan menjadi tempat berkembang biak yang sempurna bagi patogen, dan membersihkannya akan menjadi pekerjaan yang hampir mustahil. Maka, dengan kepala yang dibuat botak, masalah ini teratasi dengan elegan. Setelah selesai makan, sisa-sisa makanan tidak banyak menempel di kulit mereka. Burung herring kemudian dapat dengan mudah membersihkan kepalanya dengan menggesekkannya ke tanah atau bebatuan. Dan lebih penting lagi, sinar matahari langsung yang menerpa kulit kepala mereka berfungsi sebagai agen pembersih alami. Sinar ultraviolet dari matahari secara efektif membunuh sebagian besar bakteri berbahaya yang mungkin masih menempel. Jadi, kepala botak itu bukanlah tanda keburukan, melainkan sebuah desain higienis yang brilian. Ia menjadi semacam baju hazmat biologis yang memungkinkan herring untuk makan makanan paling kotor di dunia tanpa membawa pulang penyakit ke sarangnya. Herring bukanlah sekedar pemakan bangkai. Mereka adalah sistem sanitasi alam yang paling efisien, benteng pertahanan terakhir melawan penyebaran wabah penyakit, serta penjaga keseimbangan ekosistem yang rapuh. Dan untuk menjalankan tugas mulia namun berat ini, mereka telah dibekali dengan serangkaian superpower biologis yang terdengar seperti fiksi. Bagian kekuatan super burung herring yang paling penting adalah sistem pencernaan mereka. Perut seekor herring adalah salah satu lingkungan paling korosif yang diketahui di dunia biologi. Burung herring memiliki asam lambung super kuat. Jika asam lambung manusia memiliki tingkat pH sekitar 1,5 hingga 3,5, maka asam lambung burung herring memiliki pH mendekati 0, bahkan bisa lebih rendah. Ini setara dengan kekuatan asam aki mobil.
Tingkat keasaman yang sangat ekstrim ini berfungsi sebagai garis pertahanan kimia yang sangat luar biasa. Saat herring menelan daging yang terkontaminasi bakteri penyebab antraks, botulisme, kolera atau rabies, patogen yang bisa membunuh mamalia besar dalam sekejap, maka asam lambung herring akan melarutkan dan menghancurkan hampir semuanya. Mereka tidak hanya kebal, tetapi juga secara efektif memusnahkan ancaman tersebut dari lingkungannya. Penelitian modern menemukan bahwa usus burung herring juga merupakan rumah bagi koloni bakteri yang sangat spesifik. Mereka memiliki bakteri usus yang mampu bertahan dalam lingkungan asam tersebut dan tampaknya membantu dalam proses pencernaan lebih lanjut. Dan uniknya, mikrobioma ini didominasi oleh dua kelompok bakteri yang sangat berbahaya bagi makhluk lain, yaitu Clostridia serta Fusobacteria. Pada herring, bakteri-bakteri ini hidup dalam simbiosis, membantu memecah nutrisi dari bangkai sambil entah bagaimana tidak membahayakan bagi inangnya. Kemampuan ini menjadikan burung herring sebagai terminal akhir bagi patogen. Dengan memakan bangkai yang terinfeksi, mereka secara efektif menghilangkan sumber penyakit dari ekosistem, mencegahnya menyebar ke hewan lain atau bahkan ke manusia melalui air dan tanah. Selain pencernaan yang sangat hebat, kaki herring juga merupakan sebuah keajaiban. Tidak seperti elang atau raja wali yang memiliki cakar tajam dan kuat untuk mencengkeram dan membunuh mangsa, kaki herring cukup lemah dengan kuku yang tumpul. Kaki ini memang tidak dirancang untuk menyerang, tetapi untuk stabilitas. Mereka menggunakannya untuk berdiri di atas bangkai yang licin dan untuk berjalan di tanah saat mereka makan. Namun yang paling luar biasa, kaki itu berfungsi sebagai pendingin badan yang tidak biasa. Ini adalah salah satu adaptasi herring yang paling aneh dan sering dianggap menjijikkan. Urohidrosis merupakan sebuah perilaku di mana burung, termasuk herring dan bangau, buang air besar atau cairan pada kaki mereka sendiri. Hal itu dilakukan karena dua alasan utama. Pertama, untuk termoregulasi atau pendinginan. Saat cuaca sangat panas, cairan dari kotoran mereka akan menguap dari permukaan kaki. Proses penguapan ini akan menarik panas dari tubuh, sama seperti keringat pada manusia, sehingga secara efektif mendinginkan darah yang mengalir melalui pembuluh di kaki mereka. Dan kedua, untuk sterilisasi. Cairan kotoran mereka mengandung asam yang sangat kuat. Ketika mereka berjalan di atas bangkai atau tanah yang penuh dengan bakteri, asam ini berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh mikroba berbahaya yang mungkin menempel di kaki mereka. Dan sekali lagi, ini adalah mekanisme kebersihan yang sangat ekstrim, meskipun terdengar sangat tidak higienis bagi kita. Burung herring tidak memiliki wilayah kekuasaan tetap. Mereka adalah pengembara sejati, mengikuti aroma kematian yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dalam perjalanan panjang itu, mereka bisa terbang ratusan kilometer setiap hari, tidak untuk berburu mangsa hidup, tetapi untuk mencari kematian. Ini adalah hal yang ironis, namun di dunia liar, kematian adalah sumber kehidupan. Bagi herring, di setiap bangkai, di setiap sisa tubuh yang membusuk, terdapat energi yang mereka ubah menjadi kehidupan baru. Mereka tidak hanya memakan daging, tetapi juga mencegah dunia menjadi kuburan raksasa. Kendati demikian, kehidupan herring jauh dari kata mudah. Mereka hidup di dunia yang keras dan tanpa belas kasihan. Di Afrika, mereka harus bersaing bukan hanya dengan predator besar, tetapi juga dengan waktu. Daging busuk tidak bertahan lama di bawah panas matahari. Jika terlambat, maka
tidak ada lagi yang tersisa selain tulang. Jika mereka datang terlalu cepat, mereka bisa berhadapan dengan singa atau anjing liar. Dan dengan demikian, setiap keputusan dan setiap penerbangan adalah pertaruhan antara hidup atau mati. Beruntungnya, burung herring dibekali dengan mata yang tidak sekedar tajam, tetapi juga menjadi semacam instrumen optik alami yang sangat menakjubkan. Para ahli ornitologi mengungkapkan bahwa penglihatan seekor herring bisa mencapai 8 kali lebih tajam daripada penglihatan manusia. Itu artinya, jika manusia bisa melihat seekor anjing dari jarak 200 meter, maka seekor herring bisa mengenali bentuk yang sama dari lebih dari 1,5 kilometer. Bagi burung herring, bumi adalah peta bergerak yang penuh warna kontras dan bayangan. Mereka mampu membedakan warna daging busuk dari jarak jauh karena retina mereka sangat sensitif terhadap spektrum cahaya ultraviolet. Daging yang mulai membusuk memantulkan cahaya dengan cara yang berbeda dari vegetasi di sekitarnya. Di mata seekor herring, bangkai akan tampak seperti noda keunguan di tengah hijau padang, sebuah sinyal kematian yang bersinar samar di bawah matahari. Namun, keajaiban sejati bukan hanya pada kemampuan melihatnya, tetapi pada kemampuan mereka membaca dunia. Seekor herring tidak hanya melihat bangkai. Ia melihat tanda-tanda yang mengarah pada bangkai, misal burung pemangsa yang menukik, singa yang bersembunyi, atau kawanan zebra yang mendadak gelisah. Dari langit, mereka membaca perilaku alam seperti manusia membaca huruf-huruf di halaman buku. Bagi burung herring, setiap gerakan di tanah adalah potongan teka-teki. Seekor zebra yang menjauh sendirian dari kawanan mungkin sudah terluka. Seekor elang yang menukik tajam bisa berarti ada perkelahian atau bangkai kecil di bawah sana. Mereka mengikuti jejak predator dengan sangat sabar. Dan terkadang seekor herring melayang di atas kawanan singa selama berhari-hari, menunggu salah satu dari mereka gagal berburu atau mati karena terluka. Dan memang begitulah strategi mereka, tidak berburu kehidupan, melainkan menunggu kehidupan menyerah dengan sendirinya. Di Afrika Timur, herring kepala rupel bisa terbang hingga ketinggian 11.000 meter, yang berarti lebih tinggi dari puncak Gunung Everest. Ia tercatat sebagai burung terbang tertinggi di dunia, dengan kemampuan adaptasi luar biasa terhadap tekanan oksigen rendah. Pada ketinggian itu, mata mereka tetap bekerja dengan sempurna. Mereka melihat dunia seperti dewa-dewa, kecil, luas, dan penuh dengan rahasia. Tetapi, yang lebih menakjubkan, burung herring tidak pernah bekerja sendirian. Mereka adalah bagian dari jaringan mata yang luas di langit biru. Saat satu burung menemukan bangkai, perilakunya akan segera berubah. Ia mulai melayang lebih rendah, membentuk pola spiral menurun. Gerakan ini kemudian dilihat oleh herring lain di kejauhan, yang kemudian membuat mereka segera bergabung. Tanpa suara, tanpa isyarat, dan tanpa rencana, mereka terhubung oleh bahasa gerakan di udara. Dalam hitungan menit, langit yang sebelumnya tenang berubah menjadi arena putaran besar burung herring. Para ilmuwan menyebut pola ini sebagai kawanan visual, sebuah sistem komunikasi berbasis penglihatan yang luar biasa. Seekor herring dapat memperkirakan jarak dan lokasi bangkai hanya dengan mengikuti arah terbang kawannya. Satu hal yang sangat memesona dari burung herring adalah ketepatan mereka menemukan lokasi. Di tengah bentangan savana tanpa tanda, mereka dapat kembali ke tempat yang sama berulang kali. Para ilmuwan percaya bahwa selain penglihatan,
herring juga memiliki kemampuan navigasi berbasis medan magnet bumi, mirip seperti burung migrasi. Mereka membaca arah bukan dari bintang, melainkan dari garis tidak terlihat di udara. Kombinasi antara mata, insting, dan kemampuan membaca medan itu pada akhirnya menjadikan mereka sebagai navigator ulung dunia kematian. Di padang Afrika yang luas tanpa batas, di gurun Arizona yang membakar, atau di puncak Andes yang bersalju, burung herring jarang tersesat. Mereka tahu kemana harus pergi, dan lebih penting lagi, mereka tahu kapan harus berhenti. Namun, kemampuan luar biasa itu tentu datang dengan harga. Di dunia yang keras, mereka tidak pernah benar-benar bisa istirahat. Mata mereka selalu awas, bahkan ketika bertengger di dahan pepohonan. Seekor herring bisa tertidur dengan satu mata yang terbuka, dengan separuh otaknya tetap aktif untuk berjaga dari ancaman. Sebab di alam terbuka, tidur sepenuhnya bisa berarti kematian. Seekor elang besar, serigala atau manusia bisa menyerang kapan saja. Maka, herring belajar tidur dalam waspada, seperti prajurit yang tidak pernah meninggalkan medan perang. Herring tidak mengenal kenyamanan, tidak punya sarang empuk, dan juga tidak memiliki dunia yang terasa lembut. Namun mungkin justru karena itulah mereka bertahan begitu lama melewati jutaan tahun zaman purba. Mata mereka telah menyaksikan jutaan kematian, dan mereka terus melayang di atas semuanya dengan diam tapi abadi. Meskipun tampak liar dan dingin, burung herring memiliki kehidupan sosial yang lebih teratur dari yang dibayangkan banyak orang. Mereka tidur berkelompok di tebing atau pohon tinggi, dan biasanya di tempat yang sama setiap malam. Mereka berbagi informasi lewat gerakan terbang, dengan arah melingkar, ketinggian, dan pola menukik yang menjadi bahasa tersendiri. Saat fajar, kawanan itu terbang bersama, menyebar dalam pola melingkar untuk mencari sumber kematian baru. Di udara, mereka bukanlah individu, melainkan organisme kolektif yang bekerja seperti satu tubuh besar. Di beberapa spesies, pasangan herring bahkan saling setia. Mereka bertelur 1 atau 2 butir setiap musim, dan kedua induk bergantian menjaga sarang di tebing tinggi. Dan disinilah letak paradoks terbesar mereka, bahwa hewan yang dikenal karena hidup dari kematian ternyata sangat setia menjaga kehidupan baru. Dalam rantai kehidupan, burung herring memainkan peran sebagai dokter alam yang jarang mendapat pujian. Mereka bekerja di tempat yang tidak disentuh siapapun, di tengah panas, di tengah aroma busuk, dan di tengah tubuh mati yang membengkak. Kendati demikian, berkat mereka, lingkungan tetap steril. Mereka mencegah wabah, menghentikan penyebaran penyakit, dan menjaga keseimbangan ekosistem yang rapuh. Burung herring tidak memerlukan penghargaan, tetapi tanpa mereka, dunia kita akan menjadi kuburan terbuka yang beracun. Para ahli ekologi menyebut burung herring sebagai sanitizer alami bumi. Sebuah penelitian di India menunjukkan bahwa ketika populasi burung herring menurun hingga 90% akibat racun pada tahun 1990-an, jumlah bangkai ternak yang membusuk meningkat dengan drastis. Akibatnya, populasi anjing liar yang memakan bangkai melonjak, dan kasus rabies pada manusia naik hampir 3 kali lipat. Dengan kata lain, hilangnya burung herring berarti kembalinya penyakit yang seharusnya sudah dikendalikan oleh alam. Setiap hari, jutaan hewan di seluruh dunia mati karena berbagai sebab. Bisa karena usia, penyakit, dimangsa, atau kecelakaan. Bangkai-bangkai ini menjadi semacam bom waktu biologis. Artinya, jika dibiarkan, bangkai itu akan menjadi tempat berkembang biak yang sempurna bagi miliaran bakteri,
virus, serta jamur patogen yang berbahaya. Lalu, disinilah burung herring menjalankan peran utamanya. Dengan indera penglihatan super tajam atau penciuman yang sangat luar biasa, tergantung spesiesnya, mereka dapat menemukan bangkai dari jarak berkilo-kilometer. Dan sekali ditemukan, mereka akan turun dalam jumlah besar. Sebagai misal, satu kelompok besar burung herring dapat menghabiskan bangkai zebra dalam waktu kurang dari 20 menit. Mereka bekerja cepat, efisien, serta tanpa emosi. Dan ketika mereka terbang pergi, yang tertinggal hanyalah tulang putih yang steril serta tanah yang telah bersih. Mereka juga memastikan bahwa tidak ada energi yang terbuang. Apa yang mereka makan akan kembali ke tanah dalam bentuk nutrisi. Dan berkat peran mereka, tanah menjadi subur, rumput tumbuh lebih hijau, dan herbivora datang untuk makan lagi. Pada akhirnya, kita pun memahami bahwa setiap hal yang membuat manusia jijik terhadap burung herring justru merupakan bagian dari mekanisme alam yang sangat luar biasa. Dari kematian, lahirlah kehidupan baru, siklus abadi yang mereka jaga dengan paruh dan sayapnya. Kolibri adalah semacam anomali. Dalam dunia burung, susunan sayap biasanya dirancang untuk gerakan naik turun, seperti lengan manusia yang hanya bisa mengayun ke satu arah. Tetapi kolibri adalah burung yang berbeda. Tulang bahu mereka yang disebut dengan skapula dan korakoid memiliki jangkauan rotasi hampir 180 derajat. Yang hal ini memberi sayap mereka kemampuan untuk berputar dalam lingkaran penuh, memungkinkan kolibri terbang maju, mundur, ke samping, dan bahkan melayang di tempat. Suatu kemampuan yang hampir mustahil dilakukan burung lain. Tulang-tulang ini memang disusun bukan untuk kekuatan, tetapi untuk fleksibilitas dan kecepatan. Mereka ringan, berongga, tetapi diperkuat dengan struktur internal yang mirip jembatan gantung. Yang hal ini memungkinkan burung kolibri menahan tekanan besar dari kepakan super cepat tanpa patah atau bengkok. Kolibri mungkin hanyalah burung terkecil di dunia. Beberapa spesies seperti kolibri lebah dari Kuba hanya memiliki panjang sekitar 5 hingga 6 cm dan berat sekitar 2 gram, yang berarti lebih ringan dari uang logam. Kendati demikian, yang menarik, lebih dari 30% berat tubuh mereka adalah otot dada. Otot ini bekerja seperti piston ganda, di mana yang satu menarik sayap ke bawah, sedang yang satunya lagi mengangkatnya ke atas dengan kekuatan yang seimbang. Tidak seperti burung biasa yang hanya menggunakan otot untuk menurunkan sayap, kolibri menggunakan 2 jalur tenaga untuk menciptakan gerak bolak-balik simetris yang sangat efisien. Otot-otot ini mengandung serat otot tipe cepat atau fast twitch fiber yang memungkinkan kontraksi berulang dalam waktu singkat. Setiap serat otot dilengkapi dengan jaringan Kepler padat yang memungkinkan oksigen dan nutrisi dialirkan sangat cepat. Di dunia penerbangan alami, terdapat batasan yang tidak bisa dilanggar siapapun. Burung-burung besar misalnya bergantung pada luncuran, sementara burung kecil mengandalkan sayap yang berkibar. Tetapi kolibri adalah suatu pengecualian. Mereka seperti menari di udara. Mereka melayang bukan dengan bantuan angin dan bukan dengan loncatan,
melainkan dengan kehendak mereka sendiri. Burung-burung lain biasa menciptakan daya angkat dengan mendorong udara ke bawah saat sayapnya telah turun. Tetapi saat sayap mereka telah naik, daya angkat akan menghilang dan tubuh mereka sebenarnya mulai jatuh. Mereka hanya mengatasi ini karena sayap mereka sangat besar dan kepakan sangat cepat. Tetapi sekali lagi, kolibri adalah burung yang berbeda. Saat kolibri mengepakkan sayap, mereka tidak hanya mendorong udara ke bawah saat turun, tetapi juga saat naik. Rahasianya terdapat pada gerakan sayap berbentuk angka 8 horizontal, di mana ujung sayap berputar mengitari sendi bahu sehingga menciptakan gaya angkat ganda. Dengan ini, kolibri menghasilkan daya angkat selama 100% dari siklus kepakannya. Dan hasilnya mereka melayang di udara seperti lebah kecil, seperti helikopter, bahkan seperti mimpi. Lebih dari sekedar mengepak, sayap kolibri juga dapat berputar. Setiap gerakannya bukan hanya naik atau turun, tetapi berputar atau miring menyesuaikan sudut serang atau angle of attack dalam milidetik. Gerakannya seperti baling-baling miniatur yang mendaur udara terus-menerus sehingga menciptakan pusaran yang menempel pada sayap dan menghasilkan gaya angkat yang maksimum. Ilmuwan menyebut ini sebagai leading edge vortex, yang berarti pusaran kecil yang terbentuk di sepanjang ujung depan sayap. Pada burung biasa, pusaran ini akan segera lepas dan menyebabkan turbulensi. Tapi pada kolibri, pusaran itu menempel sepanjang gerakan, menjadikannya penghasil angkat paling efisien di antara semua burung. Bukan hanya itu, sayap kolibri juga bisa mengepak antara 50 hingga 80 kali per detik, sehingga kepakan ini terlalu cepat untuk dilihat mata manusia. Bahkan dengan kamera biasa, gerakan mereka tampak seperti kabur. Maka diperlukan kamera berkecepatan tinggi untuk menangkap setiap ayunan, setiap rotasi, dan setiap gerak halus yang dikendalikan dengan akurasi mutlak. Setiap gerakan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga tubuhnya tetap di udara, tetapi juga untuk mengatur posisi dengan presisi milimeter. Kolibri bisa diam di depan bunga kecil, memperhitungkan tekanan udara yang datang dari mulut terowongan hutan, menyesuaikan sudut tubuhnya terhadap gerak kelopak dengan tetap stabil seolah dipaku oleh langit. Kolibri juga memiliki kemampuan mengubah arah secara tiba-tiba. Mereka bisa berhenti mendadak, berbalik di udara, melesat ke belakang, lalu naik lurus ke atas seperti peluru halus. Gerakan ini membutuhkan rasio kekuatan terhadap massa yang luar biasa tinggi. Dan untuk mengatasi inersia, yakni kecenderungan benda tetap dalam keadaan bergerak, kolibri memperkecil momen inersia tubuhnya dengan menjaga massa tubuh sangat terkonsentrasi di tengah. Ekornya membantu mengarahkan dan menstabilkan arah, sementara otot-otot leher dan punggung secara aktif mengatur kemiringan tubuh setiap detik. Dan hasilnya, kolibri tidak hanya mampu terbang, tetapi mereka bahkan menguasai udara. Dengan demikian, kolibri adalah makhluk yang seolah mendefinisikan ulang hukum gravitasi. Mereka menunjukkan bahwa dengan desain yang tepat, kekuatan yang cukup, dan insting yang sempurna, bahkan sesuatu yang kecil bisa menguasai sesuatu yang besar, bahkan sebesar langit itu sendiri. Jika sayap kolibri adalah alat untuk menari di udara, maka jantungnya adalah gendang perang yang tidak pernah berhenti berdentum. Dalam tubuh sekecil batu permata itu tersembunyi sebuah mesin biologis yang bekerja tanpa lelah, bekerja terlalu cepat, terlalu kuat, dan terlalu luar biasa bagi tubuh sekecil itu. Untuk memahami kolibri,
Kita tidak hanya perlu memandangnya sebagai makhluk terbang, tetapi sebagai keajaiban metabolisme, suatu bentuk kehidupan yang berdiri di ujung ekstrim kebutuhan energi serta kapasitas biologis. Saat istirahat, jantung manusia berdetak rata-rata 60 hingga 100 kali per menit. Pada manusia yang sedang berlari cepat, mungkin naik pada angka 160 atau 180 detak. Tetapi kolibri dalam kondisi istirahat penuh sekalipun, seperti saat senja ketika mereka menyelinap ke balik daun untuk beristirahat, jantung mereka berdetak sekitar 250 kali per menit. Lalu saat terbang, ketika tubuhnya melayang, bermanuver, atau menyedot nektar dari satu bunga ke bunga lain, detak jantungnya bisa melonjak hingga 1260 kali per menit. Ini berarti jantung mereka berdetak lebih dari 20 kali setiap detik, yang dengan itu tidak ada ruang untuk kesalahan dan tidak ada waktu untuk lelah. Kolibri adalah satu-satunya burung yang mengandalkan gula murni sebagai bahan bakar utamanya. Sementara sebagian besar burung menggunakan lemak dan protein untuk energi, maka kolibri langsung mengubah glukosa dari nektar menjadi kekuatan otot dalam hitungan detik. Mereka tidak menyimpannya dalam tubuh, tetapi justru menggunakannya seketika, seperti mobil balap yang terus mengalirkan bahan bakar oktan tinggi langsung pada mesin. Ini berarti kolibri harus makan hampir setiap 10 hingga 15 menit sekali, mengunjungi lebih dari 1000 bunga per hari, dan mengonsumsi hingga 2 kali berat tubuhnya dalam nektar setiap hari. Dan jika mereka berhenti makan selama 2 jam, maka mereka bisa mati. Kendati demikian, gula saja tidak cukup bagi kolibri, sebab jantung dan otot mereka juga butuh oksigen dalam jumlah besar. Namun, kolibri memiliki paru-paru sangat efisien dan darah mereka memiliki kepadatan hemoglobin yang sangat tinggi. Hal ini memungkinkan transportasi oksigen cepat ke seluruh tubuh mereka. Dan dengan begitu, kolibri adalah makhluk dengan sistem transportasi internal berkecepatan tinggi yang setara dengan jaringan kereta peluru. Tidak hanya itu, sistem pencernaan kolibri juga bergerak cepat untuk mengejar kecepatan metabolisme. Ia tidak hanya menyerap gula, tetapi mengekstraknya dari cairan nektar dengan efisiensi luar biasa. Dalam waktu kurang dari 1 menit, nektar yang mereka sedot dari bunga telah diubah menjadi energi otot yang menggerakkan sayap. Hati kolibri bahkan bekerja siang malam, menyaring darah dari sisa metabolisme. Ginjalnya menyaring cairan berlebih dan menyeimbangkan kadar air dalam tubuh yang sangat kecil. Dan semua itu dilakukan sambil mereka melayang di udara tanpa henti. Tetapi, bahkan mesin tercepat sekalipun selalu membutuhkan waktu untuk jeda. Lalu, bagaimana dengan kolibri? Burung ini memiliki cara unik untuk menghindari kematian akibat kehabisan energi saat malam datang. Burung kolibri memasuki keadaan yang disebut sebagai torpor. Torpor adalah bentuk miniatur hibernasi. Dalam keadaan ini, suhu tubuh kolibri turun secara drastis. Detak jantung mereka melambat hingga 50 kali per menit dengan pernafasan yang nyaris berhenti. Dalam kondisi ini, tubuh kolibri menjadi seperti batu kecil yang dingin, nyaris mati tetapi tidak. Kondisi ini menjadi semacam perjudian dengan kehidupan. Artinya, jika terlalu dingin, mereka tidak bisa bangun kembali. Tetapi jika berhasil, torpor memberi waktu baginya untuk bertahan hingga fajar datang, dan mereka bisa kembali makan, kembali terbang, serta kembali hidup. Di dunia yang bergerak pelan, penglihatan adalah kenikmatan. Tetapi bagi kolibri yang hidup dalam ritme super cepat, penglihatan adalah senjata.
dan otak adalah menara kendali. Di antara kepakan yang tidak pernah berhenti, tubuh yang melayang, dan bunga yang tidak pernah diam, kolibri membangun dunia yang sepenuhnya berbeda dari milik kita. Sebuah dunia yang bergerak dalam milidetik dan warna. Mereka melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Mereka mengenali ruang seperti pelukis mengenali warna. Mereka menghitung lintasan seperti komputer navigasi pesawat. Dan semua itu dilakukan dalam waktu secepat detak sayapnya, yaitu antara 50 hingga 80 kali per detik. Burung kolibri sepertinya memang diciptakan untuk bunga. Tetapi bagi mereka, bunga bukan sekedar makanan. Bunga adalah medan pertempuran, teka-teki, dan hadiah yang terbesar di dunia luas. Untuk menemukannya, kolibri mengandalkan penglihatan warna super tajam jauh melampaui manusia. Kolibri tidak hanya melihat dalam spektrum RGB, yaitu merah, hijau atau biru, tetapi juga mampu melihat ultraviolet atau UV, sebuah warna yang tidak bisa kita pahami, tetapi lazim dalam dunia bunga. Banyak kelopak bunga sebenarnya memiliki pola ultraviolet tersembunyi yang menunjukkan arah ke nektar, seperti sebuah jalur pendaratan pesawat. Dan mata kolibri bisa membaca sinyal-sinyal ini seperti rambu lalu lintas bercahaya. Studi menunjukkan bahwa kolibri bisa membedakan lebih dari 1 juta kombinasi warna, dan mereka bisa mengingat lokasi bunga yang telah mereka kunjungi, seberapa banyak nektar yang tersisa, dan kapan waktu terbaik untuk kembali. Mereka memiliki memori spasial yang luar biasa dan sebanding dengan primata. Ukuran otak kolibri memang tidak lebih besar dari ujung jari manusia. Namun demikian, penuh dengan struktur pengolah informasi visual dan navigasi. Salah satu bagian paling berkembang adalah hipokampus yang menjadi pusat memori spasial dan arah. Kolibri bisa mengingat letak lebih dari 1.000 bunga yang berbeda, lengkap dengan rute tercepat untuk mengunjungi semuanya secara efisien. Mirip algoritma traveling salesman problem yang masih jadi tantangan di dunia matematika. Selain itu, kolibri juga mampu memperkirakan jarak, kecepatan, dan arah objek dengan akurasi luar biasa. Mereka bisa menghindari ranting kecil, mengatur posisi terbang sesuai gerak angin, dan memperkirakan keadaan ruang hanya dari perubahan cahaya. Semua data visual ini diolah secara instan oleh sistem sarafnya. Dari mata ke otak, ke otot, lalu ke sayap, dan semuanya berlangsung tanpa jeda. Inilah yang memungkinkan kolibri terbang dari satu bunga ke bunga lain dengan akurasi seperti panah dalam lomba tembak. Tidak hanya itu, dalam pertarungan atau saat menarik perhatian pasangan, kolibri jantan sering melakukan terjun vertikal kilat dari ketinggian dengan kecepatan hingga 85 km per jam, lalu berhenti mendadak di depan betina dalam jarak hanya beberapa sentimeter. Gerakan ini jelas membutuhkan kontrol tubuh yang lebih cepat daripada respon visual manusia. Dan yang luar biasa lagi, mereka melakukan semua ini sambil terus memantau predator dari sudut mata, mengukur arah angin, dan memastikan pasokan energi tetap cukup. Kolibri memiliki paruh yang panjang dan sempit, dan ini memang dirancang untuk menjangkau nektar di kedalaman kelopak. Tetapi anehnya, beberapa bunga juga berkembang dengan bentuk yang hanya bisa diakses oleh kolibri. Paruh dan bunga ini beradaptasi bersama layaknya dua kunci dan lubang yang saling melengkapi. Bunga-bunga ini biasanya memiliki warna merah terang atau oranye mencolok, warna yang sangat disukai oleh kolibri tetapi dihindari oleh lebah. Warna ini bukan hanya keindahan, tetapi sebuah kode komunikasi visual, sebuah isyarat yang seolah mengatakan, "Di sini ada nektar untukmu dan hanya untukmu." Beberapa bunga bahkan tidak memiliki aroma yang kuat,
karena kolibri mengandalkan penglihatan bukan penciuman. Mereka juga membuka diri pada waktu-waktu tertentu sesuai pola aktivitas harian kolibri di daerah itu. Dalam arti yang sangat nyata, bunga ini seolah hanya hidup untuk dilayani oleh kolibri. Uniknya, setiap kali kolibri menyedot nektar, bulu di sekitar kepalanya menyentuh kepala sari bunga. Kemudian serbuk sari menempel di tubuhnya. Saat mereka pindah ke bunga berikutnya, serbuk itu tertinggal di kepala putih dan terjadilah penyerbukan, sebuah proses vital bagi kelangsungan spesies tumbuhan berbunga. Dengan demikian, kolibri jelas bukan hanya peminum nektar. Mereka adalah penyerbuk lintas lembah, melintasi bukit dan hutan yang membawa kehidupan dari satu kelopak ke kelopak lain. Peran mereka ini sangat penting di kawasan tropis dan subtropis, tempat di mana banyak spesies tumbuhan hanya bisa berkembang biak melalui penyerbukan oleh kolibri. Beberapa spesies tanaman, termasuk tanaman pangan dan tanaman obat, sangat bergantung pada kolibri. Tanpa mereka, tumbuhan itu tidak akan bisa bertahan. Dan tanpa bunga itu, kolibri pun kehilangan sumber makanan. Dan hebatnya, ketika kolibri mengunjungi bunga, mereka juga membuka jalan bagi makhluk lain. Bunga yang diserbukinya berubah menjadi buah, kemudian buah memberi makan burung dan mamalia, lalu biji jatuh dan tumbuh menjadi pohon. Dalam rantai ini, kolibri yang hanya mencari tetes manis sebenarnya memulai siklus kehidupan yang jauh lebih luas. Dalam skala besar, kolibri menjaga keanekaragaman hayati. Karena tanpa kolibri, banyak bunga akan punah. Dan tanpa bunga, serangga akan kehilangan tempat untuk tinggal. Dan tanpa serangga, burung lain menjadi punah. Begitulah lingkarannya. Seekor burung kolibri yang tampak mungil dan ringan, sejatinya adalah penjaga tidak kasat mata dari keseimbangan ekosistem. Kolibri bukan hanya memukau karena ukurannya yang kecil atau kecepatannya yang mengagumkan. Lebih dari itu, mereka dikenal sebagai salah satu burung tercantik di dunia, dengan warna bulu yang tidak hanya indah, tetapi juga nyaris seperti keajaiban. Kolibri tidak berwarna seperti burung lain pada umumnya. Mereka tidak memiliki pigmen merah atau hijau seperti yang mungkin kita bayangkan. Sebaliknya, warna-warna itu muncul dari struktur mikro pada bulu mereka. Permukaan bulu kolibri mengandung lapisan-lapisan keratin, zat sama yang membentuk rambut dan kuku manusia, yang bertumpuk dan membentuk semacam prisma mikroskopi. Saat cahaya mengenai bulu tersebut, cahaya akan dibelokkan, dipantulkan dan dibiaskan dengan cara yang menghasilkan efek interferensi, menciptakan warna-warna metalik yang berubah-ubah tergantung sudut pandang. Inilah yang disebut dengan warna struktural, bukan pigmen. Dan itu sebabnya mengapa kolibri bisa tampak hijau mengkilap dari satu sisi dan tiba-tiba berubah menjadi merah menyala dari sudut lain. Mereka tampak seperti perhiasan hidup yang terus-menerus berubah warna dalam tarian cahaya. Salah satu contoh paling mencolok dari fenomena ini adalah kolibri berleher merah. Dari depan, lehernya tampak merah darah, seolah menyala dari dalam. Namun dari samping, warna itu bisa hilang total, tergantikan oleh warna gelap atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Fenomena ini bukan sekedar hiasan, karena warna-warna cerah itu digunakan oleh kolibri jantan untuk menarik perhatian betina. Sebab dalam dunia kolibri, keindahan adalah kekuatan dan cahaya adalah senjata cinta. Kendati demikian, warna-warni mencolok burung kolibri bukan hanya senjata cinta, tetapi juga senjata bertahan hidup. Di alam liar, tampilan mencolok bisa jadi sangat berbahaya, karena predator bisa dengan mudah melihat mangsa berwarna terang.
Namun pada kolibri, warna justru menjadi alat manipulasi cahaya. Seperti telah dijelaskan, warna struktural kolibri sangat bergantung pada sudut cahaya serta sudut pandang. Dalam kondisi tertentu, burung ini bisa tampak nyaris tidak terlihat karena warnanya menyatu dengan lingkungan atau tidak memantulkan cahaya ke arah predator. Sebaliknya, saat menghadapi pesaing atau menarik pasangan, kolibri bisa mengubah posisi tubuhnya agar pantulan cahaya membuatnya bersinar. Dan lebih dari itu, beberapa spesies kolibri mengembangkan warna spesifik sebagai pengenal antar spesies di wilayah-wilayah di mana banyak spesies berbeda saling tumpang tindih. Bagi mereka, warna menjadi kode, menjadi identitas, dan menjadi cara untuk menghindari perkawinan antar spesies yang tidak produktif. Kolibri yang mungil bukan hanya lambang warna, tetapi juga simbol ketangguhan. Bayangkan, seekor burung seberat 2 gram atau setara dengan sebuah koin logam kecil terbang melintasi Teluk Meksiko tanpa henti, menempuh jarak lebih dari 800 km dalam satu malam, tanpa istirahat, tanpa makan, dan dengan hanya satu sumber energi, berupa cadangan lemak di dalam tubuhnya. Migrasi kolibri adalah salah satu prestasi luar biasa dalam dunia hewan. Mereka melakukannya bukan karena keinginan, tetapi karena kebutuhan. Saat bunga-bunga berhenti mekar di utara, kolibri harus segera menuju selatan, ke tempat yang lebih hangat, tempat makanan di mana nektar bunga masih tersedia. Burung kolibri yang paling terkenal karena migrasinya adalah kolibri berleher merah. Burung mungil ini memulai perjalanan dari Amerika Utara bagian timur, terbang hingga ke Amerika Tengah dan bahkan Amerika Selatan bagian utara saat tiba musim dingin. Sebelum migrasi, kolibri meningkatkan berat tubuhnya hingga 50% hanya dalam beberapa hari. Mereka memakan nektar dan serangga kecil dalam jumlah luar biasa, menyimpan energi dalam bentuk lemak, satu-satunya bahan bakar untuk perjalanan mereka nanti. Saat terbang, mereka bisa mengepakkan sayap hingga 80 kali per detik, tergantung pada spesiesnya. Gerakan ini memungkinkan mereka untuk melayang diam di udara seperti helikopter. Lalu, dengan kemampuan torpor yang dimilikinya, mereka bertahan dalam kondisi cuaca ekstrim selama perjalanan. Setiap tahun, jutaan burung kolibri memulai perjalanan yang penuh resiko ini, melewati badai, angin kencang, pemangsa, serta kehilangan habitat. Kendati demikian, mereka tetap kembali ke tempat yang sama, bahkan ke taman atau halaman yang sama, seolah mereka memiliki kompas biologis dan peta yang tidak terlihat. Bagi burung kolibri, pergantian musim bukan hanya soal makanan dan migrasi, melainkan juga panggilan cinta. Saat matahari mulai bersinar lebih lama dan bunga liar bermekaran serempak, saat itulah alam bersenandung lirih, karena ini adalah waktunya musim kawin. Bunga-bunga yang bermekaran bukan hanya menyediakan nektar yang melimpah, tetapi juga menjadi panggung bagi pertunjukan cinta. Di sini, betina mulai mencari jantan yang paling menonjol, bukan hanya dari warna bulu yang cemerlang, tetapi juga dari ketangkasan gerak dan kekuatan suara. Kolibri jantan pun tidak tinggal diam. Mereka mulai membuat pertunjukan, terbang naik turun dalam lintasan lengkung seperti huruf U, atau melesat dengan kecepatan luar biasa untuk menunjukkan kekuatan mereka. Beberapa bahkan menghasilkan suara-suara mendesing dari bulu ekornya, bukan dari mulut, sebagai bentuk daya tarik. Ini adalah masa yang singkat, namun penuh intensitas. Dalam hitungan minggu, seekor kolibri jantan harus memikat hati sang betina sebelum waktunya habis. Namun begitu, sang betina tidak mudah untuk tergoda. Ia akan mengamati dengan cermat, menilai konsistensi, gerakan, stamina, dan suara jantan.
Ia tahu bahwa dalam dunia kolibri, hanya yang terbaiklah yang mampu untuk bertahan. Jika jantan berhasil memikat sang betina, maka terjadilah momen singkat namun penting dalam kehidupan mereka, yaitu kopulasi. Ini adalah saat yang krusial, namun berlangsung hanya beberapa detik. Tidak ada pembangunan sarang bersama, juga tidak ada ikatan jangka panjang. Setelah perkawinan selesai, jantan akan pergi mencari betina lain untuk menarik hati. Kolibri adalah burung soliter dalam urusan berkeluarga. Semua tugas selanjutnya akan diemban oleh betina. Ia akan mulai mempersiapkan hidup baru sendirian, dan disinilah babak baru yang lebih berat akan dimulai. Kolibri membangun sarang mungil yang hampir tidak terlihat, dan seringkali pada dahan pohon yang tersembunyi atau bahkan di tanaman liar seperti pakis. Sarang ini, meski berbentuk kecil, adalah mahakarya arsitektur alami. Betina mengumpulkan serat tanaman, lumut, rambut binatang, dan bahkan jaring laba-laba untuk membuat sarang yang kuat namun fleksibel. Jaring laba-laba memungkinkan sarang mengembang seiring pertumbuhan anak-anaknya nanti. Pembuatan sarang bisa memakan waktu hingga 1 minggu. Dan saat sarang telah siap, ia akan bertelur. Biasanya 2 butir telur dengan ukuran kecil dan lonjong seperti mutiara susu. Dalam sarang yang tidak lebih besar dari tutup botol itu, 2 butir telur mungil bersemayam dengan tenang. Telur-telur itu berwarna putih pucat, tanpa bintik dan nyaris seperti manik-manik porselen. Namun meski kecil, telur-telur itu memuat rahasia kehidupan baru yang kelak akan terbang di langit, menjelajah bunga demi bunga dan menari di antara angin dan cahaya. Bagi sebagian besar burung di dunia, penampilan jantan menjadi senjata utama dalam persaingan memikat betina. Tetapi di antara segala macam pertunjukan cinta dunia burung, dari tarian rumit burung cendrawasih hingga nyanyian panjang burung murai, cikalang elok hadir dengan pertunjukan yang paling teatrikal. Mereka tidak hanya menari, tetapi juga mengembangkan balon merah terang di lehernya hingga sebesar bola perak, menggantung megah seperti jantung cinta yang siap untuk meledak. Apa yang tampak seperti balon ini disebut sebagai gular, kantung udara yang terletak di bagian bawah tenggorokan. Pada kebanyakan burung, bagian ini nyaris tidak terlihat. Tetapi pada cikalang elok jantan, bagian ini tumbuh menjadi kantung kulit elastis berwarna merah terang yang bisa digembungkan dengan udara. Saat tiba musim kawin, kantung ini menjadi alat utama bagi jantan dalam strategi memikat hati sang pujaan. Untuk mengembangkan gular itu, jantan akan menelan udara dan memompanya ke dalam kantung melalui gerakan otot tenggorokan. Kemudian hasilnya, kantung itu akan mengembang dengan perlahan, menjadi balon raksasa berwarna merah cerah yang tampak kontras dengan tubuh hitamnya yang berkilau. Bahkan dari jarak puluhan meter, warna merah ini akan tampak menyala seperti bendera cinta yang dikibarkan di langit tropis. Warna merah pada kantung gular bukan sekedar ornamen biasa. Warna itu adalah indikator biologis yang menandakan kekuatan, kesehatan, serta kualitas genetik jantan. Artinya, semakin cerah dan besar kantung itu, maka besar pula cadangan energi, sistem pernafasan yang efisien, serta kemampuan bertahan hidup.
Itulah mengapa betina cikalang akan lebih tertarik pada jantan dengan kantung yang besar, cerah, serta mengembang penuh. Jika warna merah tampak pucat atau tidak mengembang dengan sempurna, betina akan melewati mereka begitu saja. Maka tidak heran jika para jantan seringkali bersaing secara sengit dalam pertunjukan pamer gular. Maksud mereka bukan saja mengembangkan balon, tetapi juga mengeluarkan suara berdengung, menggetarkan kantung itu dengan gerakan kepala, serta membuka sayap lebar-lebar demi menambah dramatisasi. Tetapi, keindahan gular ini tidak datang tanpa risiko. Karena ukurannya yang besar serta warnanya yang mencolok, jantan dengan gular mengembang menjadi sasaran empuk bagi predator, termasuk elang laut dan burung pemangsa besar lain. Selain itu, mengembangkan kantung merah selama berhari-hari membutuhkan energi yang sangat besar. Dan artinya, jantan harus cukup sehat dan mendapat makanan yang cukup untuk mempertahankan pertunjukan ini. Dan untungnya, musim kawin biasanya berlangsung saat musim kemarau, ketika kondisi laut mendukung dan sumber daya makanan melimpah. Di masa ini, puluhan bahkan ratusan jantan akan berkumpul di satu tempat yang disebut sebagai lek. Mereka memilih dahan tinggi di pohon atau semak yang menghadap ke arah langit terbuka. Dan dari tempat itulah mereka akan memulai konser cinta mereka. Dalam konser itu, para betina akan terbang mengamati, memeriksa jantan satu persatu, seolah menilai panggung, warna, semangat, dan gaya dari sang aktor cinta yang tengah berkompetisi. Jika tertarik, mereka akan turun dan mendarat di dekat jantan pilihan. Lalu dimulailah ritual cinta berikutnya. Jika gagal mendapatkan betina, mereka akan terus mengembangkan balon itu hingga musim kawin hampir usai. Saat seekor betina akhirnya memilih jantan, ia akan mendarat di cabang pohon yang ditempati oleh jantan. Ini adalah momen yang sangat menentukan. Jika jantan tergesa-gesa atau terlalu agresif, betina akan pergi. Namun, jika jantan terlalu pasif, ia akan kehilangan kesempatan. Maka, si jantan akan mendekat perlahan, membuka sayap sedikit demi sedikit, menunjukkan sikap tenang tapi penuh pesona. Mereka saling menyentuh paruh, bertukar suara yang pelan dan ritmis, lalu mulai menyingkronkan gerakan tubuh mereka. Proses perkawinan terjadi di sarang yang sedang dibangun atau sudah setengah jadi. Selanjutnya, mereka akan tetap bersama di lokasi sarang. Jantan akan bertugas melindungi dan menjaga sarang, sementara betina mempersiapkan tubuhnya untuk bertelur. Dalam dunia cikalang, hubungan jantan dan betina bersifat monogami musiman. Artinya, selama satu musim penuh, jantan dan betina akan hidup bersama, bekerja sama membangun sarang, menjaga telur, dan merawat anak-anaknya. Dalam satu musim perkawinan, cikalang akan menghasilkan satu butir telur, di mana kemudian telur itu akan dierami secara bergantian selama sekitar 50 hingga 60 hari. Ini adalah waktu yang cukup berat, karena artinya mereka harus bergantian pergi berburu, sementara yang lain tetap diam menjaga sarang. Ketika telur itu akhirnya menetas, muncullah seekor anak cikalang kecil. Dalam hari-hari pertama kehidupannya, anak itu akan bergantung sepenuhnya pada induk, bukan hanya untuk makanan, tetapi juga untuk kehangatan dan perlindungan. Dan uniknya, masa pengasuhan anak cikalang adalah salah satu yang terpanjang di antara semua burung laut, bisa mencapai 10 bulan hingga 1 tahun penuh.
Burung cikalang membutuhkan waktu pengasuhan yang cukup lama, sebab menjadi cikalang berarti harus benar-benar siap sebelum bisa hidup di udara. Cikalang bukan burung yang bisa belajar terbang dengan latihan pendek. Mereka harus langsung mampu meluncur jauh dan bertahan hidup di udara sejak pertama kali meninggalkan sarang. Itulah mengapa selama berbulan-bulan induk mereka akan mengajari dari jauh, melatihnya mengepakkan sayap, mengatur keseimbangan, hingga akhirnya terbang dari sarang untuk pertama kalinya. Dan saat itu terjadi, biasanya jantan akan mulai pergi, meninggalkan pengasuhan lanjutan kepada sang betina. Sementara itu, setelah anak cikalang mulai bisa terbang dan mencari makan sendiri, ia tetap sering kembali ke sekitar sarang lamanya. Dalam beberapa kasus, anak yang sudah bisa terbang akan terus meminta makanan dari induknya, hingga akhirnya ikatan itu perlahan memudar seiring kemandirian. Burung cikalang elok memiliki nama ilmiah Frigata magnificens dan termasuk dalam Frigatidae, kelompok burung laut yang unik yang hanya terdiri dari 5 spesies. Kata magnificens sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti mengagumkan, dan memang tidak ada kata yang lebih pas untuk menggambarkan penampilannya. Habitat favorit mereka adalah pulau-pulau yang terpencil, pohon mangrove, atau karang-karang kecil yang sepi dari gangguan manusia dan predator. Dari tempat-tempat seperti itu, mereka bisa mengangkasa selama berjam-jam, menempuh jarak ratusan kilometer tanpa menyentuh daratan sama sekali. Burung cikalang elok adalah penjelajah yang tidak mengenal lelah. Mereka tidak terikat pada batas negara, tidak tunduk pada garis pantai, dan tidak bergantung pada daratan kecuali untuk satu hal, yaitu untuk membesarkan anak. Sebaliknya, hidup mereka adalah hidup di udara. Mereka bisa menghabiskan berhari-hari tanpa pernah mendarat, hanya melayang di atas laut, membiarkan angin tropis membawa mereka sejauh mungkin. Mereka adalah pengembara samudera, makhluk langit yang berpijak di atas gelombang serta terbang bersama angin. Salah satu kemampuan paling luar biasa dari cikalang elok adalah kemampuannya untuk terbang selama berjam-jam tanpa mengepakkan sayap. Dengan bentang sayap hingga 2,3 meter, tubuh ringan dan desain aerodinamis yang nyaris sempurna, mereka bisa meluncur mengikuti arus angin dan termal laut, menghemat energi secara ekstrim. Penelitian menunjukkan bahwa cikalang elok bisa terbang sejauh ratusan bahkan ribuan kilometer dalam satu perjalanan. Beberapa individu tercatat menempuh jarak lebih dari 3.000 kilometer dari lokasi koloni asal mereka. Ini menjadikan cikalang elok sebagai salah satu burung dengan dwell time terlama di udara. Beberapa ilmuwan percaya bahwa mereka bahkan bisa tidur sambil melayang, memasuki fase tidur sejenak di satu belahan otak seperti yang dilakukan oleh albatros serta burung laut lain. Dan uniknya, meski hidup di laut, mereka hampir tidak pernah menyentuh air. Mereka tidak bisa menyelam atau berenang layaknya burung camar, pelikan, atau albatros. Demikian ini karena tubuh cikalang elok tidak dilengkapi kelenjar minyak yang membuat bulu mereka tahan air. Jika mendarat di laut, bulu mereka akan cepat basah dan berat, membuat mereka kesulitan untuk terbang kembali. Karena itu, mereka menangkap mangsa langsung dari permukaan laut, menyambar ikan kecil, ubur-ubur, atau cumi-cumi yang mengambang, tanpa pernah menceburkan diri ke lautan. Burung cikalang elok paling sering ditemukan di perairan hangat, tempat arus laut membawa nutrisi dari dasar laut ke permukaan.
Di tempat-tempat seperti itu, ikan kecil, cumi-cumi dan ubur-ubur akan muncul di permukaan, dan predator seperti tuna, lumba-lumba dan burung laut akan berkumpul. Dan Cikalang sangat paham bagaimana memanfaatkan momen ini. Mereka akan berputar tinggi di langit, memperhatikan gerakan permukaan air, dan melayang rendah untuk menyambar mangsa saat kesempatan datang. Tetapi yang paling khas dari mereka adalah jika ada burung lain yang menangkap ikan lebih dulu, di mana Cikalang bisa langsung mengubah arah serta memburu pemilik ikan dan memaksanya untuk segera melepaskan tangkapan. Burung Cikalang elok memang dikenal sebagai perompak yang sangat cerdik. Di antara ratusan spesies burung laut yang hidup di dunia, hanya sedikit yang dikenal karena perilaku yang begitu mencolok dan tidak biasa seperti Cikalang elok. Mereka bukan hanya pemburu oportunis, tetapi juga seniman kleptoparasit, makhluk yang tidak pernah segan untuk merebut hasil kerja keras makhluk lain demi bertahan hidup. Kendati demikian, mereka melakukannya dengan cara yang luar biasa indah, nyaris artistik, penuh strategi, kecepatan, dan presisi. Dalam ilmu biologi, kleptoparasit adalah bentuk interaksi di mana satu organisme mencuri makanan dari organisme lain, baik dengan cara merampas secara langsung maupun memaksa korban memuntahkan makanannya. Perilaku ini ditemukan di berbagai hewan, dari serigala hingga ikan. Namun pada burung laut, Cikalang elok adalah salah satu yang paling terampil serta paling konsisten melakukannya. Mereka tidak berburu dengan mencelupkan paruh ke laut seperti camar, juga tidak menyelam layaknya bubis atau pelikan. Sebaliknya, mereka mengintai dari ketinggian, menunggu momen yang paling tepat, lalu melesat turun seperti peluru untuk menyergap korban yang membawa ikan. Target favorit Cikalang adalah burung laut lain, terutama burung yang dikenal sebagai bubis, kormoran, atau bahkan spesies Cikalang lain yang kurang waspada. Ketika burung-burung itu pulang dari laut dengan ikan di paruhnya atau di dalam perutnya, maka Cikalang akan menyergap mereka di udara. Terkadang, ini menjadi momen yang dramatis. Cikalang elok menyusul dari belakang, menabrak sayap korban, mencengkeram bulu ekor, atau terbang sangat dekat sambil mengeluarkan suara menggertak. Lalu, burung sasaran yang panik dan ketakutan akan melepaskan ikan dari paruhnya, dan yang paling sering memuntahkan isi perut yang baru saja ditelan. Dan sebelum ikan itu sempat jatuh ke laut, Cikalang elok akan meluncur cepat dan menyambarnya di udara, seolah sedang mengikuti koreografi yang telah mereka latih seumur hidup. Merampas makanan di udara bukanlah pekerjaan mudah. Dibutuhkan kecepatan tinggi, kemampuan manuver ekstrim, serta pengamatan tajam. Dan hebatnya, Cikalang elok memiliki semua keahlian yang sangat dibutuhkan itu. Mereka bisa melesat dengan kecepatan luar biasa, memutar arah secara mendadak, bahkan mengejar mangsa dalam formasi akrobatik yang membuat burung pemangsa seperti elang pun tercengang. Sayap panjang dan ringan mereka membuat manuver tajam lebih mudah dibandingkan burung besar lainnya. Tentu saja, tidak semua percobaan berhasil. Beberapa kali, burung sasaran berhasil melarikan diri atau menolak untuk muntah. Kendati demikian, Cikalang elok tidak pernah menyerah. Mereka akan terus mengejar, memutar, menyergap dari arah tidak terduga, hingga akhirnya mangsa itu menyerah. Perilaku merampas ini bukan hanya karena mereka malas atau licik, seperti yang kadang dibayangkan manusia, tetapi justru karena kleptoparasit menjadi strategi adaptif yang sangat efisien secara energi.
Karena tidak bisa menyelam dan tidak bisa bertengger di atas air, mencari makanan sendiri di laut bukan perkara mudah bagi Cikalang. Maka merampok dari burung lain yang sudah lebih dulu bekerja menjadi solusi cerdas. Dengan mengandalkan keterampilan terbang dan kecepatan, mereka bisa mendapat makanan tanpa harus menghadapi tantangan laut langsung. Dan bagi mereka, ini bukan kebiasaan buruk. Ini adalah bagian dari sistem ekologis mereka, sebuah strategi untuk bertahan hidup. Perilaku merampok juga terjadi di darat, terutama di sekitar koloni sarang. Cikalang jantan kadang mencuri ranting dari sarang tetangga untuk mempercepat pembangunan rumahnya. Mereka juga bisa mencoba merebut makanan yang dibawa induk lain untuk anaknya. Namun demikian, perbuatan ini lebih berisiko. Dan di lingkungan koloni ada banyak mata yang mengawasi serta bisa membalas. Karena itu, kleptoparasitisme udara tetap menjadi spesialisasi utama mereka. Menariknya, dalam banyak budaya pesisir, Cikalang elok tidak pernah dianggap sebagai makhluk pemalas atau jahat. Sebaliknya, mereka sering dipandang sebagai simbol kelicikan yang cerdas, keberanian, dan bahkan keanggunan. Di beberapa wilayah Pasifik, mereka disebut sebagai penari badai, burung yang tahu kapan harus merampok dan kapan harus menari bersama angin. Bagi ilmuwan pun, perilaku mereka adalah studi klasik tentang adaptasi, evolusi perilaku, serta efisiensi energi. Bahkan dalam sistem alami yang keras sekalipun, selalu ada ruang untuk kreativitas. Setiap makhluk dalam alam memiliki tempatnya masing-masing. Bahkan makhluk yang tampak hanya merompak seperti Cikalang elok, mereka juga memiliki peran ekologis yang penting dalam menjaga keseimbangan antara laut, langit, dan daratan. Di balik sayap panjang dan kebiasaan merompaknya, Cikalang elok bukan hanya penumpang di ekosistem tropis. Mereka adalah regulator, indikator kesehatan lingkungan, dan secara tidak langsung adalah penjaga keteraturan alami di wilayah pesisir dan samudra. Cikalang elok memang bukan predator dalam pengertian klasik seperti elang atau burung camar. Mereka tidak menyergap mangsa di darat dan tidak menyelam seperti burung laut lainnya. Kendati demikian, mereka tetaplah predator karena mereka memangsa ikan, cumi, serta organisme laut permukaan lainnya. Saat mangsa muncul ke permukaan karena arus laut atau karena diusir predator laut seperti lumba-lumba atau tuna, Cikalang menyambar dari atas, menukik secara akurat, mengambilnya langsung dengan paruh panjang dan tajam. Proses ini menyingkirkan ikan-ikan kecil yang sakit atau terluka, sehingga membantu menjaga populasi tetap sehat. Mereka juga bisa menjadi pendorong bagi para pemangsa secara tidak langsung. Dengan mengganggu dan merebut makanan dari burung lain, mereka mendorong burung lain untuk terus berburu. Yang hal ini dapat mempercepat siklus energi dalam rantai makanan laut. Dengan merampas makanan dari spesies lain, Cikalang elok juga ikut mempengaruhi perilaku serta strategi bertahan hidup burung-burung tersebut. Burung bubi atau camar misalnya harus belajar untuk lebih efisien, lebih waspada, dan lebih cepat menelan mangsa agar tidak direbut. Ini menciptakan dorongan seleksi alam yang memengaruhi adaptasi pada spesies lain. Dengan kata lain, kehadiran Cikalang sebagai kleptoparasit menciptakan kompetisi sehat dalam komunitas burung laut dan memperkuat ekosistem melalui dinamika alami. Karena Cikalang bergantung pada mangsa permukaan laut seperti ikan dan cumi, keberadaan mereka sangat bergantung pada kualitas ekosistem laut. Jika populasi ikan menurun karena penangkapan berlebihan atau pencemaran,
maka jumlah cikalang juga akan menurun. Dalam hal ini, cikalang adalah indikator alami. Jika koloni mereka mengecil atau gagal berkembang biak, itu bisa menjadi tanda bahwa ekosistem laut di sekitar mereka sedang mengalami tekanan. Itulah mengapa para peneliti lingkungan sering memantau populasi cikalang untuk mendeteksi awal kerusakan ekosistem bagi pesisir dan lautan. Dalam koloni besar, ratusan sarang berada di satu pohon atau area yang sama. Limbah organik dari makanan, sisa muntahan dan kotoran menumpuk di tanah di bawah. Tetapi cikalang juga ikut membersihkan area mereka. Cikalang membuang sisa makanan dengan terbang menjauh dan tidak jarang memangsa ikan mati atau sisa tangkapan yang terbuang. Siklus ini, kendati tidak terlihat langsung sebagai pembersihan, membantu mengurangi penumpukan organik yang bisa mengundang penyakit dalam koloni. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan semacam ini juga belajar untuk menghindari makanan busuk, mengenali sumber pangan sehat, dan menjaga kebersihan sarang mereka sendiri. Di samping itu, selain peran di laut, cikalang juga memengaruhi ekosistem darat tempat mereka bersarang. Dengan berkumpul di mangrove atau semak di pulau-pulau kecil, mereka menjadi penyubur alami. Kotoran mereka yang kaya nitrogen dan fosfor dari makanan laut jatuh ke tanah, kemudian menyuburkan tumbuhan sekitar. Ini menciptakan siklus nutrisi yang unik. Laut memberi makan pada cikalang, kemudian cikalang memberi pupuk pada tanah, dan tanah menumbuhkan vegetasi yang menjadi habitat bagi mereka. Sebuah ekosistem silang antara laut dan darat yang saling menopang. Dan terakhir, cikalang juga berinteraksi dengan spesies lain secara sosial. Di beberapa tempat, mereka bersarang berdampingan dengan burung laut lain seperti kormoran, bubis, dan pelikan. Kehadiran mereka bisa memberi efek alarm. Karena penglihatan serta pendengaran mereka yang tajam, mereka seringkali menjadi yang pertama kali mendeteksi bahaya dari langit, memberi sinyal peringatan bagi koloni campuran lainnya. Dan sebaliknya, burung lain juga bisa memberi perlindungan tidak langsung bagi anak cikalang dengan menciptakan efek massa, yang artinya semakin banyak burung, maka semakin sulit bagi predator untuk fokus menyerang satu target.